Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Siapkan
dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Bertemu kembali dalam kebaktian secara maya bersama Pamasi Media Puhus Tanpa Luri. Untuk memulakan kebaktian kita akan memuji nama Tuhan yang akan dipimpin oleh The Sibling Ash. Dipersilakan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang sedih. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ku daki gunung yang tinggi, ku selam laut samudra, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Oh 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 oh, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Tuhan Yesus. Ku turun lembah yang curam, ku terbang atas angkasa, ku dayung sampai ke seberang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Oh 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 oh, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Tuhan Yesus. Terima kasih dengan lagu-lagu pujian yang dipimpin oleh The Sibling Ash. Sekarang kita membuka kebaktian kita dengan lagu pembuka yang akan dipimpin oleh tetamu kita, yaitu adik Jared Lulut dari Gereja Seradan Tenggilan, dan seterusnya doa pembuka oleh Eva Elkana. Dipersilakan. Hai, nama saya Jared. Lagu Saharni, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi tidak berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji,
kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih dengan berkat-Mu yang begitu besar terhadap kami Tuhan. Kami sangat bersyukur dengan pimpinan-Mu sehingga pada sabat yang indah ini kami dapat berbakti sekali lagi bersama-sama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, biarlah ini semua berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih dengan lagu pembuka dan doa pembuka sebentar tadi. Sekarang kita akan mendengar berita mision yang akan disampaikan oleh Cik Gladys Nisha dan seterusnya doa oleh Cik Gladys Nisha. Dipersilakan. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Pada pagi ini saya akan membacakan laporan cerita mision yang bertajuk Misionaris SOS. Cerita ini berasal dari Korea Selatan yang bertarik 4 Desember. Ketika saya masih remaja, saya mengimpikan untuk menjadi seorang misionaris. Tetapi bagaimana? Ayah saya meninggal ketika saya masih muda dan ibu saya adalah satu-satunya orang Kristen yang saya kenal. Saudara mara kami yang lain adalah dukun dan penyembah nenek moyang kami di tanah air saya di Korea Selatan. Suatu hari, ibu mengumumkan bahwa dia mempunyai berita baik. Saya mengenali seorang profesor yang menghantar misionaris ke negara lain. Dia ingin bercakap denganmu mengenai impianmu, katanya. Saya sangat gembira. Lalu, saya membuat temu janji dengan profesor tersebut. Ketika berjalan ke temu janji itu, beberapa hari kemudian, saya melewati sekumpulan remaja yang memakai kemeja T dengan tulisan SOS di atasnya. Mereka mengundang saya ke perjumpaan penginjilan untuk para pelajar di gereja Seventh-day Adventist yang berdekatan. Saya memang suka datang ke gereja, maka saya dengan senang hati menemani para pelajar itu ke gereja kayu mereka yang cantik. Apabila pastor mengetahui bahwa saya adalah seorang Kristen, dia bertanya apa yang saya tahu mengenai hari Sabat. Saya beribadah pada hari Ahad. Pastor itu menjelaskan Sabat hari ke-7 kepada saya. Semasa dia bercakap, hati saya mula ingin mengetahui lebih lanjut. Pada ketika itu, telepon bimbit saya berdering. Panggilan itu datang dari profesor itu. Dia sedang menunggu saya. Saya berasa agak pelik. Saya ingin sekali bercakap dengannya, tetapi kata-kata pastor itu menyentuh hati saya. Saya menangguhkan temu janji kami sehingga keesokan harinya. Pada petang itu, saya belajar mengenai hari Sabat, kedatangan kedua penghakiman keselamatan Tuhan dan kontroversi besar. Hati saya dilimpahi oleh kegembiraan. Keesokan harinya, saya kembali lagi ke gereja kayu yang cantik itu untuk mengetahui lebih banyak mengenai Alkitab. Semasa di sana, profesor menelepon. Saya mengatakan bahwa saya sibuk belajar Alkitab di gereja Seventh-day Adventist. Dia dengan marah mengatakan bahwa orang Kristen sejati tidak mengikuti ajaran yang sama dengan Adventist dan menjelaskan ajarannya kepada saya. Pastor yang duduk berdekatan tidak dapat mengelak daripada mendengar perbualan itu. Dia mengatakan bahwa doktrin profesor itu terdengar seperti yang diajarkan oleh kumpulan cabang Kristen yang berpendapat bahwa pemimpinnya adalah Roh Kudus sendiri. Kami melakukan penelitian dan ternyata profesor itu tergolong dalam kumpulan cabang itu. Ibu saya juga termasuk dalam kumpulan itu. Saya sedih dan kecewa karena ibu saya coba memperdayakan saya untuk menyertai kumpulan itu. Saya merayu supaya dia belajar Alkitab dengan pastor Adventist, tetapi dia dengan marah menolak. Saya tidak pasti apa yang perlu dilakukan seterusnya. Pastor itu mencadangkan agar saya mendaftar di University Adventist Samyok. Anda dapat mempelajari Alkitab lebih banyak dan memimpin ibumu kepada kebenaran, katanya. Kemarahan itu mereda semasa saya belajar di university. Saya memberitahu dia apa yang saya pelajari dan dengan sengaja meninggalkan pelbagai bahan pelajaran Alkitab di rumah. Sedikit demi sedikit, dia menonton perkabaran Adventist di YouTube dan membaca majalah Adventist. Oleh rahmat Tuhan, saya lulus dari university pada tahun 2020. Kemudian perhimpunan kumpulan cabang Kristen yang ibu hadiri berubah menjadi penyebar coronavirus mengakibatkan salah satu wabak terburuk di Korea Selatan. Ribuan orang, termasuk ibu, dijangkiti. Syukurlah dia pulih dengan cepat. Tetapi gereja kumpulan itu ditutup dan perkumpulannya dilarang.
Saya percaya bahwa Tuhan memimpin ibu kepada pengetahuan tentang Dia yang lebih lengkap. Saya suka kata-kata Yesus, sebab anak manusia telah datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Ini mengenai saya. Mengimbas kembali, saya dapat melihat bahwa melalui ketentuan Tuhan, saya telah bertemu dengan misionaris SOS dan menyadari kebenaran tentang ibu. SOS bermaksud Salvation Only Jesus Service. Keselamatan hanya oleh pelayanan Yesus. Dan saya merancang untuk menjadi misionaris SOS kepada ibu saya dan kepada dunia. Rancangan ini adalah jawaban kepada impian saya. Sohee adalah antara beberapa orang Seventh-day Adventist dari Korea Selatan yang mempunyai keinginan besar untuk menginjil. Pada kuartal ini, anggota gereja dari seluruh dunia berpeluang untuk turut memajukan misi penginjilan di Korea Selatan. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 akan membantu menumbuhkan pusat mission di 2 buah bandar. Terima kasih, ini saja laporan mission kita. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di syurga, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk beribadah bersama pada Sabat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Sabat ini menjadi Sabat yang indah untuk kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami sebagai umat-Mu yang berdosa, agar kami sentiasa layak untuk berada di samping-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau beserta kami sepanjang kami beribadah ya Tuhan, agar apapun yang kami pelajari melalui ibadah ini dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Tuhan, ini saja doa kami. Semua ini kami serahkan dalam anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Untuk meneruskan kebaktian kita akan menyanyikan lagu pembuka yang akan dipimpin oleh C.S. Ashley dan seterusnya doa pembuka oleh C. Nelviani. Dipersilakan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami memuji dan bersyukur pada hari ini dapat berbakti secara maya maupun di gereja. Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah pengkhotbah kami sebentar nanti, agar apa yang Dia sampaikan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat kami. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kasih dengan khotbah yang begitu indah untuk sahabat ini. Sekarang kita menutup kebaktian kita dengan menyanyikan lagu penutup yang akan dipimpin oleh Cek Chris dan Cek Nelviani, dan seterusnya doa penutup oleh Cek Stephanie. Dipersilakan. Selamat sejahtera dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Puji Tuhan karena sekali lagi kita berkesempatan untuk merenungkan firman Tuhan melalui Pemasi Media Pungkus ini. Baiklah, pada Sabat ini saya akan membawakan sebuah khotbah yang bertajuk anak muda ataupun orang muda sebagai teladan. Saya memetik ayat dalam 1 Timotius 4 ayat 12 yang mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah kerana engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi melalui ayat ini kita ada 5 poin yang kita boleh menggali bersama, yaitu menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan yang terakhir dalam kesucian. Baiklah, macam mana kita mau menjadi teladan? Melalui perkataan kita. Oke, dari mana datangnya perkataan itu? Dari mulut kan? Dan yang paling penting ialah lidah kita. Mari kita tengok apa komen Alkitab terhadap lidah ini. Oke, memetik ayat dalam Yakobus 3 ayat 5 yang mengatakan bahwa demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, dia dapat membakar hutan yang besar. Kalau kita baca terus dalam ayat yang ke-6, lidah diibaratkan sebagai api. Walaupun dia satu organ yang kecil saja dalam badan kita, namun dia dapat memudaratkan tubuh kita. Baiklah, dalam ayat yang ke-9 menulis, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan kalau kita tengok lagi ayat yang ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hai saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Ayat ke-11 menyatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Kalau kita punya mata air ialah Yesus, air yang mengalir itu sesungguhnya mereflekskan karakter Yesus, bukan? Dan bukannya sebaliknya. Betul atau tidak? Ini sesuatu yang kita harus renung-renungkan bersama. Baiklah, dalam Efesus 4 ayat 29 menulis, jangan ada perkataan kotor keluar daripada mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana yang perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Demikianlah kita sebagai orang-orang muda, dan sebenarnya bukan limited untuk orang muda saja, tetapi khususnya kita berbincang untuk orang muda di sini. Kita menggunakan perkataan kita untuk membangun sesama kita, dan bila orang yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Kita beralih kepada poin yang kedua, tingkah laku, atau dalam bahasa Inggris dia tulis conversation. Dan bila saya selarikan conversation ini dengan translasi Indonesia, dia tulis conversation ini boleh jadi maksudkan dengan gaya hidup. Baiklah, dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 menyatakan bahwa baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dalam Filipi 1 ayat 27 mengatakan bahwa hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Injil Kristus ialah kasih, kan? Dan kita tahu bahwa kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Baiklah, sekarang kita sampai di poin yang ketiga, kasih, ataupun dalam bahasa Inggrisnya charity.
Oke, charity kalau kita tengok dalam Bible Concordance, dia ialah bukan setakat kasih biasa, dia ialah kasih yang agung. Oke, antara Tuhan dengan manusia. Seperti yang kita telah sebutkan sebentar tadi dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Semua ini kita hafal sudah kan? Dan ada karena buat dalam lagu lagi kan, yang macam saya nyanyi tadi. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu, dan ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Kita teruskan dalam ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang keenam, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Oke, saya rasa ini sangat jelas untuk kita paham. Seterusnya kita akan berbincang tentang poin yang keempat, yaitu kesetiaan, yaitu faith. Dalam translasi yang lain, faith itu juga disebut sebagai iman. Baiklah, apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1 menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang kita tidak lihat. Baiklah, dan macam mana kita mau membangkitkan keimanan kita, macam mana kita mau menghidupkan keimanan kita? Jawabannya ada terdapat dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Oleh firman Kristus. Dalam Lukas 17 ayat 6 menyatakan bahwa kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi sahaja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. It sounds impossible kan? Tetapi inilah yang Tuhan katakan, yang Yesus katakan, yang telah dicatatkan oleh Dr. Lukas dalam bukunya. Benda yang mustahil bagi kita, kalau kita ada iman sebesar biji sawi pun, ya tidak mustahil. Seperti yang mustahil bagi Tuhan, bukan? Dan bila sesuatu yang mustahil itu terjadi dalam kehidupan kita, demikianlah kita dapat memberi kesaksian hidup kepada orang-orang di luar sana. Berbicara mengenai hal-hal yang mustahil, saya juga ingin mengungsikan kesaksian saya. Saya merupakan satu-satunya Adventist dalam college saya. Memang kalau dalam institusi pengajian tinggi memang tidak lari lah kita akan menghadapi Sabbath issue. Kalau kelas-kelas biasa, okay, it's fine. Tapi kalau exam, that's when the issues come. Okay, so ngam-ngam pada masa itu kami punya head of department, okay, dia sangat-sangat garang, dan semua orang coba untuk lari dari dia, coba untuk mengelak any conversation with him. Sebenarnya hati saya pun takut untuk bercakap sama dia, tapi gara-gara ini Sabbath issue, saya bilang okay, tidak apa, saya beranikan diri saya WhatsApp dia. Saya cakap, saya tidak boleh duduk exam on Sabbath sebab I'm an Adventist, bla bla bla, and so saya explain dia why saya tidak boleh hadir exam on Sabbath. And at the same time, saya minta tolong, saya minta support doa daripada pastor, daripada family members of course, and then some of my friends. And yes, saya punya hati sangat berdebar-debar pada masa itu untuk menanti jawaban dari dia. Saya tidak tahu, habis dia terkenal dengan sikapnya yang ganas, cepat marah, okay. Tapi bila dia balas saya punya message, dia cakap, okay, kau cakap sama kau punya group mates, try to exchange dengan kawan kau yang lain. Kawan kau boleh duduk exam pada hari Sabtu tu, kau boleh duduk exam di hari lain. Tapi masalah dia tidak mau bertukar. Kenapa? Sebab yang examiner pada hari Sabtu tu ialah dia, dan examiner di hari-hari lain tu cikgu yang bagus-bagus saja. So semua orang memang mengelak daripada dia. Of course saya ada tanya saya punya group mates, siapa mau ganti sama saya? None of them mau. Okay, saya sangat takut, tapi saya
bilang, oke, tidak apa. Saya cakap saja sama dia. Saya bilang, saya sudah kontak kawan-kawan saya satu persatu dan tidak mengganti sama saya. Tolong saya. Dan saya tidak expect pun jawaban dia, oke, tidak apa. Tidak mau tukar sama kau, tidak apa. Kau pergi saja join exam di hari-hari yang lain, yang bukan hari Sabtu. Tidak payah ada pengganti. Pada masa itu saya rasa hati saya melonjak-lonjak gembira. Memang sesungguhnya Tuhan sudah menjawab doa saya. Bila saya kasih tahu kawan-kawan saya perkara ini, dorang pun macam mana sekasih benar kau duduk exam di hari lain dan tidak orang yang ganti kau, macam tu. Semua pun terkebil-kebil. Habis perkara ini impossible. Habis dorang memang kami semua actually tahu macam mana karakter kami punya cikgu itu. Tapi when it comes to this matter, saya percaya Tuhan itu bekerja. Tuhan yang melembutkan hati cikgu saya pada ketika itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Tuhan itu baik. Kalau kita betul-betul ingin mengerjakan sesuatu bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan bekerja. Walaupun it may take effort from us, but it doesn't matter. But one of the most important thing yang saya learn from this is to surrender everything. When we coba untuk tidak bagi sepenuhnya kepada Tuhan masalah itu, Tuhan susah untuk bekerja. Baiklah, sekarang kita sampai ke poin yang kelima, kesucian. Okay. Dalam 2 Timotius 2 ayat 21 menyatakan bahwa jika seseorang itu menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sambung di ayat yang 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah apa? Keadilan, kesetiaan, kasih. Ini benda-benda yang kita bincang sebentar tadi. Dan namai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi marilah sahabat-sahabat sekalian, mari kita menjadi teladan kepada orang-orang sekeliling kita yang sudah mengenal Tuhan. Apatah lagi orang yang belum mengenal Tuhan. Okay? Jangan kita berpikir bahwa saya masih muda, saya tidak boleh menjadi duta Tuhan yang baik. No. Tuhan bilang, tidak kira lah kamu muda kah, kamu tua kah, saya ada tugas untuk kamu. Kamu akan membawa lampu saya ini dalam dunia yang gelap. Kamu akan menjadi garam dalam dunia ini. Kita ada tugas yang murni untuk memenangkan jiwa sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab Tuhan rindu untuk membawa semua orang, semua umat manusia untuk masuk ke kerajaan surga. Jadi marilah kita bersama-sama menjadi duta Tuhan yang baik dalam dunia ini sementara kita masih bernyawa. Baiklah, itu saja perkongsian saya pada sahabat ini. Semoga semua kita diberkati dan kita terus berjuang untuk memuliakan nama Tuhan selagi nyawa di kandung badan. Terima kasih. Terima kasih dengan lagu pembuka dan doa pembuka. Sekarang kita buka hati kita dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh C. Stephanie Jopri. Dipersilakan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti
kerajaan surga. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami berkesempatan untuk merenungkan firman-Mu, untuk mengingatkan kami bahwa tidak kira kami muda atau tua, kami dimandatkan untuk menjadi terang dalam dunia ini, untuk menjadi garam dalam dunia ini. Bapa, bantulah kami untuk menjadi duta yang baik. Ini saja doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. mengikuti kebaktian secara maya melalui Pemasi Media Gereja Kudus Tampaluri. Sampai jumpa sahabat depan.